Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aji Semiarji, mahasiswa S2, Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada kali ini kita akan membahas tentang topik kuliah pengelolaan lingkungan, spesifiknya tentang penerapan konsep manajemen lingkungan dalam pencegahan dan pengendalian tuberkulosis paru. Baik, dari latar belakang, lingkungan memiliki peran penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Karena kondisi lingkungan yang tidak sehat dapat menjadi faktor risiko munculnya berbagai penyakit. Salah satunya adalah tuberkulosis paru ya, yaitu penyakit penular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan menyebar melalui udara ketika penderita batuk, bersin atau berbicara. Tuberkulosis hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan global, termasuk di Indonesia yang menempati peringkat kedua jumlah kasus terbanyak di dunia. Cuma kalah sama India ya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan seperti ventilasi rumah yang buruk, kepadatan hunian yang tinggi, pencahayaan yang kurang, kualitas udara yang tidak sehat, serta sanitasi lingkungan yang rendah dapat meningkatkan risiko penularan penyakit ini. Jadi, penerapan konsep manajemen lingkungan melalui perbaikan kondisi lingkungan tempat tinggal, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS ya, serta keterlibatan berbagai pihak menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis. Ini rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana konsep manajemen lingkungan dalam konteks kesehatan masyarakat. Lalu yang kedua, bagaimana faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya tuberkulosis paru. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana penerapan manajemen lingkungan dalam upaya pencegahan dan pengendalian tuberkulosis paru. Tujuannya menganalisis konsep dan penerapan manajemen lingkungan dalam upaya pencegahan dan pengendalian tuberkulosis paru. Lalu tujuan khususnya yang pertama yaitu mengidentifikasi konsep manajemen lingkungan dalam perspektif kesehatan masyarakat, mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya tuberkulosis paru, serta menganalisis strategi pengelolaan lingkungan dalam upaya pencegahan dan pengendalian tuberkulosis paru. Kita bahas sedikit ya tentang manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan kelestarian lingkungan. Jadi supaya balance ya. Lalu dalam konteks kesehatan masyarakat, manajemen lingkungan berperan penting dalam mengendalikan faktor lingkungan seperti kualitas udara, sanitasi, kondisi perumahan, dan kebersihan lingkungan yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Lingkungan yang nggak terkelola dengan baik dapat menjadi media penularan berbagai penyakit, termasuk tuberkulosis paru. Kita bahas sedikit tentang tuberkulosis paru. Jadi tuberkulosis paru atau TBC ya. TBC paru merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang terutama menyerang paru-paru dan menular melalui udara melalui percikan droplet saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Bakteri yang terhirup itu masuk ke saluran pernafasan dan berkembang di paru-paru sehingga menimbulkan infeksi. Tuberkulosis masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat, khususnya di negara berkembang ya, kayak kita nih sekarang, kan tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakatnya. Selain kita lihat dari faktor medisnya, kita lihat juga dari faktor lingkungan dan sosial, seperti ventilasi rumah yang buruk, kepadatan hunian yang tinggi, serta kualitas udara yang tidak sehat. Oleh karena itu, pengendalian tuberkulosis tidak hanya dilakukan melalui pengobatan, tetapi juga memerlukan pendekatan kesehatan lingkungan melalui pengelolaan lingkungan tempat tinggal yang sehat. Faktor lingkungan tuberkulosis paru, ini kita lihat ya, ada macam-macamnya. Ini saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama yaitu ventilasi rumah. Jadi ventilasi rumah berfungsi untuk menjaga sirkulasi udara di dalam ruangan ya. Lalu ventilasi juga yang baik memungkinkan terjadi pertukaran udara sehingga dapat mengurangi konsentrasi bakteri udara, jadi ada sirkulasinya. Lalu yang kedua yaitu kepadatan hunian, berkaitan dengan jumlah penghuni dalam satu rumah dibandingkan dengan luas ruang yang tersedia. Kalau luas ruang yang tersedia sekian, penghuninya sekian, itu ada hitungannya teman-teman ya. Hunian terlalu padat dapat meningkatkan risiko menular penyakit menular melalui udara karena jaraknya antar penghuni yang dekat ya, rapat banget tuh. Jadi memudahkan penyebaran bakteri tuberkulosis. Selanjutnya yaitu pencahayaan rumah. Pencahayaan alami dari sinar matahari memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan lingkungan rumah sehingga dapat membantu mengurangi kelembapan ruangan ya. Lalu yang keempat yaitu kualitas udara.
Polusi udara dalam ruangan sangat mempengaruhi kesehatan sistem pernafasan. Jadi udara yang tercemar oleh debu, asap rokok atau polusi lainnya dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap infeksi tuberkulosis. Lalu yang terakhir itu sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Itu sepakat ya. Lingkungan yang bersih dan terawat dapat membantu mengurangi risiko penyebaran penyakit menular serta mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang sehat. Kita kaitkan nih teman-teman ya, konsep manajemen lingkungan dalam penanggulangan tuberkulosisnya. Jadi, kalau dalam pendekatan kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit menular memerlukan strategi yang komprehensif, jadi nggak cuma satu-satu, tapi komprehensif, melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif juga. Konsep manajemen lingkungan dalam pencegahan tuberkulosis menekankan pada pengendalian faktor lingkungan, jelas ya, seperti kondisi rumah, kualitas udara, ventilasi, serta sanitasi lingkungannya. Di Indonesia, upaya pengendalian tuberkulosis juga didukung oleh program penanggulangan tuberkulosis nasional yang tidak hanya berfokus pada pengobatan penderita, tapi juga pada perbaikan kondisi lingkungan dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Apa saja strategi pengelolaan lingkungannya? Kita bahas satu-satu yuk. Jadi kalau perbaikan ventilasi rumah itu merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko penularan tuberkulosis paru. Nah, ini upayanya ini teman-teman nih. Upayanya sejalan dengan konsep rumah sehat dalam program kesehatan lingkungan dan penderita tuberkulosis paru. Juga dapat diusulkan sebagai penerima manfaat program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS ya. Ini baru programnya berjalan di tahun 2026. Melalui kerjasama pemerintah dengan Kementerian PUPR untuk meningkatkan kualitas rumah. Jadi kalau misalnya kualitas rumahnya diperbaiki ataupun mungkin ada perbaikan kualitas ventilasi rumah, itu kita bisa memutus ya untuk mata rantai penularannya. Lalu yang kedua yaitu pengurangan kepadatan hunian. Jadi tadi sudah dibahas ya. Jadi kalau rapat-rapat banget tuh antar penghuninya itu bisa menyebabkan gampang banget penularan penyakitnya termasuk tuberkulosis paru. Lalu kita lihat di sini pengurangan kepadatan hunian dapat dilakukan melalui penataan ruang yang lebih baik serta peningkatan kualitas perumahannya. Selain itu, nih ada program juga dari pemerintah menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat agar lebih sehat dan layak huni. Ini juga saling melengkapi ya dengan program dari BSPS tadi ya. Jadi di mana memang fokusnya adalah memperbaiki dari huniannya begitu. Optimalisasi pencahayaan rumah. Jadi pencahayaan alami dari sinar matahari tentu berperan penting, tadi sudah kita bahas. Lalu peningkatan pencahayaan dapat dilakukan dengan membuka jendela pada siang hari, memastikan ventilasi tidak tertutup, serta menata jendela agar sinar matahari dapat masuk secara optimal. Upaya ini juga menjadi bagian dari penerapan konsep rumah sehat dalam berbagai program perbaikan rumah oleh pemerintah. Lalu selanjutnya adalah pengendalian kualitas udaranya. Jadi pengendalian kualitas udara dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan rumah serta menggunakan ventilasi saat memasak ya. Upaya ini juga sejalan dengan program Germas ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang mendorong masyarakat menjaga lingkungan tempat tinggal yang bersih dan sehat. Lalu peningkatan sanitasi lingkungan. Ini jelas ya teman-teman ya. Jadi sanitasi lingkungan yang baik penting untuk menjaga kesehatan masyarakat juga. Programnya apa sih yang bisa kita lakukan atau pemerintah lakukan, yaitu melalui program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM yang mendorong masyarakat menjaga kebersihan lingkungan serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu selanjutnya ini edukasi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Jadi tadi sudah dibahas ya tadi tentang perbaikan kondisi lingkungannya, termasuk kondisi rumah, tentang huniannya. Itu nggak akan bertahan lama kalau misal ternyata dari penghuni rumahnya juga tidak menerapkan dari PHBS-nya. Jadi edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat menerapkan upaya penting dalam mencegah penularan tuberkulosis paru. Peningkatan pengetahuan masyarakat atau literasi ini ya, peningkatan literasi tentang kesehatan ya, tentang cara penularan penyakit dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dapat membantu mengurangi resiko penyebaran bakteri Mycobacterium tuberculosis. Edukasi ini dapat dilakukan melalui penyuluhan oleh tenaga kesehatan atau kader di masyarakat, serta dengan materi seperti menutup mulut saat batuk, bersin tidak mudah sembarangan, menjaga kebersihan rumah, serta membuka jendela untuk menjaga sirkulasi udara. Nah, ini peran pemerintah dan masyarakat. Jadi saling melengkapi. Pemerintah memiliki peran penting dalam menerapkan manajemen lingkungan untuk mendukung pencegahan tuberkulosis paru melalui kebijakannya, penyediaan layanan kesehatannya, obat-obatannya juga, serta pelaksanaan program kesehatan lingkungan seperti program penanggulangan tuberkulosis, perbaikan kualitas perumahan, sanitasi, dan promosi kesehatannya. Sementara masyarakat juga nggak kalah berperannya. Masyarakat berperan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat tinggal, seperti memastikan ventilasi rumah berfungsi dengan baik, menjaga kebersihan rumah, mengelola limbah dengan baik, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
Jadi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mengurangi risiko penularan tuberkulosis. Kita sampai di kesimpulan dan sarannya. Jadi kesimpulan, tuberkulosis paru merupakan penyakit menular yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis saja, tapi juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Faktor lingkungan seperti ventilasi rumah, kepadatan hunian, pencahayaan, kualitas udara, sanitasi lingkungan, serta PHBS-nya memiliki peran penting dalam menentukan risiko penularan penyakitnya. Penerapan dari manajemen lingkungan sendiri bisa melalui perbaikan ventilasi rumah, pengurangan kepadatan hunian, optimalisasi pencahayaan alami, pengendalian kualitas udara, peningkatan sanitasi lingkungan, serta edukasi PHBS-nya menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan tuberkulosis paru. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam melaksanakan program kesehatan lingkungan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungannya agar tetap bersih, sehat, dan mendukung upaya pengendalian tuberkulosis di masyarakat. Ini daftar pustakanya. Saya menggunakan scientific article beberapa, serta dari buku juga, serta dari beberapa juknis dari Kementerian Kesehatan tentang tuberkulosis paru. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita berjumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.